ingin membantu pendanaan, kopi, atau pasang iklan di Tonatan TV? Lihat selengkapnya pada deskripsi. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Terus sekalian, saya sekarang berada di makam Pangeran Benowo yang ada di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Nah, bagaimana keberadaan makam Pangeran Benowo? Ini naik lur, naik gitu. Dan juga bagaimana Pangeran Benowo itu sebenarnya? Konon Pangeran Benowo katanya adalah masih moyang dari Gus Dur. Nah, monggo kita lihat bersama. Sedulurku yang berbahagia, tahta, harta, wanita. Bila telah mendapat tiga hal ini, seolah-olah kehidupan kita itu gemilang. Seolah-olah kehidupan kita itu adalah sudah lengkap. Tak ada orang yang tidak untuk sebuah tahta. Dia rela untuk menjadikan kawan-kawannya tumbal, saudaranya tumbal hanya untuk kedudukan, kehormatan, yakni tahta. Begitu pula, kadang kita lupa kanan kiri hanya untuk mendapatkan harta. Kita lupa bahwa saudara di samping kita, sahabat di samping kita yang perlu kita bantu. Tetapi kadang kita lupa atau menutup mata karena seolah-olah harta ini sangat penting bagi kita. Maka aneh memang bila ada orang yang merelakan tahtanya, kehormatan dunia, ketika telah diregamnya lalu ditanggalkan. Tapi tidak bagi Pangeran Benowo, putra Raden Mas Krebet, Jakatingkir Raja Pajang. Bagaimana kisahnya hingga Pangeran Benowo sampai ke Wonomerto Wonosalam? Simak terus ya. Dikisahkan bahwa Raja Pajang atau Sultan Pajang Joko Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya memiliki anak yang bernama Benowo atau disebut Pangeran Benowo. Selain memiliki putra Pangeran Benowo, Joko Tingkir juga memiliki anak angkat yang bernama Danang Sutawijoyo. Setelah kematian Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya di tahun 1582, tahta kekuasaan yang seharusnya jatuh di tangan Pangeran Benowo
direbut sendiri oleh kakak iparnya, yakni Arya Pangiri, Adipati Demak. Kemudian Pangeran Benowo rela menjadi adipati di Jipang Panolan. Karena dianggap kepemimpinan Arya Pangiri kurang bisa memenuhi keadilan, maka Benowo bekerja sama dengan Danang Sutawijaya untuk menjatuhkan tahta dari Arya Pangiri, yang mana setelah jatuhnya tahta Arya Pangiri inilah baru Pangeran Benowo menjadi penguasa atau pemimpin yang ada di Kesultanan Pajang. Selama 1 tahun, Pangeran Benowo menjadi Sultan di Pajang, yakni tahun 1586 hingga 1587. Pangeran Benowo melihat perkembangan Mataram Islam yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya semakin pesat. Maka dia merelakan Pajang menjadi sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Mataram. Dan Pangeran Benowo memilih untuk menyebarkan agama Islam, meninggalkan jabatan sultan tersebut. Saya kira piyambak ini semedi, terus alhamdulillah asal ditunjuk saking gurune Romone termasuk Sunan Kalijaga. Ojo Kanjeng Pangeran, ojo dadi raja. Nek anjane gelem dadi pesepuh ae. Lamun dadi raja kok perang gede-gedean, perang bersaudara akeh prajurit sing dadi korban. Lah Pangeran Benowo eman pun ngantos enten kedadian kados ngoten niku. Lebih baik nyingkrih dari kerajaan kalih nibakaken ipat-ipat boten kudu-kudu balik ten ngene kerajaan. Roti bolu khas Ponorogo. Roti bolu telur dan bolu cinta dari Campur Sari Sabit Ponorogo. Bisa kirim ke seluruh wilayah dan untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi di nomor 0852 5977 9779. Sedangkan Pangeran Benowo didampingi oleh kedua istrinya, yakni Dewi Sekar Arum dan Dewi Sekar Kedaton, juga diikuti oleh beberapa santri pengikut setianya untuk terus berdakwah menyebarkan agama Islam hingga di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Di Desa Wonomerto ini, Pangeran Benowo membabat hutan, memulai pemukiman, dan senantiasa terus mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam. Cara berdakwah Pangeran Benowo juga napak tilas dari cara dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga. Artinya, Pangeran Benowo juga berdakwah
melalui bidang kesenian. Bahkan di Desa Wonomerto ini masih ada peninggalannya yang berupa terbang yang diberi nama terbang guntur geni. Pangeran Benowo di Desa Wonomerto selain mendirikan pemukiman setelah babat hutan, juga mendirikan satu padepokan atau pondok pesantren. Tentunya dengan berdirinya padepokan ini adalah sarana untuk memudahkan beliau mengajar dan mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam. Bahkan diceritakan hingga masa tua dan wafatnya beliau dan juga kedua istrinya, juga para pengikutnya dimakamkan di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang di Jawa Timur. Sedulur yang berbahagia, kiranya demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait perjalanan Pangeran Benowo di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, masih di Jawa Timur. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.